Pamali. Mungkin satu kata yang sering kita dengar dari orang tua kita. Ketika kita melakukan satu hal yang biasanya menjadi pantangan. Misalnya berisik di waktu maghrib. Kata orang tua itu pamali. Karena bisa mengundang makhluk halus. Awalnya aku tidak percaya. Namun, setelah aku mengalaminya sendiri, aku jadi percaya. Namaku Mia. Aku terlahir dari 3 bersaudara. Kakak dan adikku adalah seorang perempuan. Kita terpaut jarak umur masing-masing sekitar 5 tahun. Aku tinggal di daerah Bandung Selatan, tepatnya di sekitaran Jalan Kopo. Dan kejadian ini aku alami cukup lama. Yang kuingat saat itu hari mulai sore. Dan di rumah hanya ada mama, kakakku, adik kecilku dan aku. Saat itu ayahku belum pulang. Karena katanya masih ada kerjaan. Awalnya, aku sedang menonton TV bersama mama. Lama-kelamaan aku mulai jenuh. Hingga terdengar suara bayi kecil cekikikan. Dan kulihat itu adikku yang kegirangan diajak main oleh kakakku. Aku pun mulai mendekatinya dan ikut bermain bersamanya. Segala cara aku lakukan hanya untuk bisa melihat adikku tertawa sampai dibawa lari ke sana sini. Sini, main sama kakak. Kiti. Aduh, ketawa manis ya. Iya, mana manisnya? Ketawa. Mama sempat menasihatiku. Jangan terlalu berisik. Udah sore pamali katanya. Namun, aku tidak terlalu pedulikan. Karena aku pikir, memang ada masalah apa jika bermain-main saat sore menjelang malam. Aku pun lanjut bermain-main. Tidak memperdulikannya
dan terus sibuk berlari ke sana kemari untuk mengejar adikku yang digendong kakakku itu. Sampai akhirnya kakakku membawa kabur adik kecilku ke kamar mama. Aku mengejarnya dan berpura-pura sebagai seekor buaya yang mencari mangsa. Wah, aku buaya mau makan anak kecil. Wah, aum. Setibanya di kamar, aku tidak menaiki kasur karena kupikir aku berpura-pura sedang menjadi buaya. Jadi aku harus diam di bawah, meraung ke sana ke sini. Adikku terlihat sangat ketakutan tapi juga girang dalam waktu bersamaan. Sampai aku tertawa lepas melihat tawanya. Lalu dia pun berjalan keluar kamar. Saat aku akan menyusulnya, aku mendengar ada suara sesuatu dari bawah tempat tidur. Suara apa tuh? Tikus gitu? Kataku penasaran. Lalu aku pun coba mengintip ke kolong tempat tidur itu. Dan ketika aku intip di bawah tempat tidur itu, astaga! Yang kulihat di bawah tempat tidur itu adalah sebuah kepala. Ya, sebuah kepala buntung berambut ikal yang mempunyai lingkaran mata yang hitam dan bola matanya berwarna merah. Matanya melototiku dan seperti memberiku senyuman yang mengartikan sesuatu. Terlihat jelas dia mempunyai taring dan berdarah. Dia seperti ingin mendekatiku. Aku berteriak sangat keras hingga mama dan kakakku datang dan bertanya kenapa. Aku terbata-bata melihatnya. Aku berusaha untuk menjelaskannya, tapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa menangis sambil menunjuk ke arah kolong kasur. Aku merasa panik dan ketakutan. Dan di situ kakakku langsung turun dan mencoba melihat apa yang aku lihat. Dan ternyata kakiku pun sampai gemeteran. Aku segera keluar kamar dan duduk terdiam. Dan sesekali aku melihat ke arah kamar itu. Kali ini adik bayi itu menangis tanpa henti. Meski sudah ditenangkan, dia terus-terusan menangis. Di saat itu kakakku menyuruhku membuat susu di dapur. Lalu aku pun segera ke dapur. Tanganku masih gemeteran. Dan sampai-sampai sendok pun terjatuh.
langsung memungutnya dan membungkukkan badanku. Dan ya Tuhan, tepat di bawah meja makan itu, sosok kepala buntung itu menyeringai padaku. Sontak aku langsung lari dari dapur dan berteriak pada keluargaku. Itu kepala buntung di bawah meja. Mama dan kakakku coba menenangkanku. Setelah cukup tenang, kakakku mulai mencoba bertanya kembali apa yang kulihat tadi. Tapi aku hanya melihatnya saja dan melihat ke kamar mamaku. Sampai akhirnya aku pun mencoba menceritakan apa yang kulihat tadi. Kakakku terdiam dan menceritakan semuanya pada mama. Dan mama berkata, dia sudah mengingatkan agar aku jangan ribut. Karena pada saat maghrib sering terjadi hal-hal yang aneh. Aku masih terdiam dan mama lanjut berkata, kalau mungkin itu yang di rumah sebelah ingin ikut main. Hah? Rumah sebelah? Dan setelah kejadian itu berlangsung, aku tidak berani diam di rumah sendirian. Apalagi diam di kamar mama. Tapi setelah mengalami kejadian itu, aku tersadar. Memang lebih baik diam ketika sore menjelang malam. Mungkin hantu-hantu sedang berkeliaran di luar sana. Memang awalnya membuat aku menjadi ketakutan. Tapi kini aku tahu, ternyata kita harus peka terhadap hal apapun. Barangkali saat itu dia terganggu hingga harus menampakkan dirinya.